Malaysia dan Vietnam keok, timnas Indonesia serta Thailand jadi harapan Asia Tenggara di Piala Asia 2023. 4 wakil Asia Tenggara di Piala Asia 2023 mendapat hasil beragam. Diawali dari Vietnam dengan menjadi negara pertama yang tersingkir di Piala Asia 2023 setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Tepatnya setelah digasak timnas Indonesia 1-0 pada laga kedua, Jumat 19 Januari 2024 melalui gol tunggal Asnawi Mangkualam. Disusul Malaysia yang baru saja dikandaskan Bahrain juga dengan skor 0-1 Sabtu 20 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara dua lainnya, timnas Indonesia dan Thailand punya kans untuk melaju ke babak gugur atau 16 besar. Perjalanan Vietnam dan Malaysia di Piala Asia 2023 cukup jeblok karena sama-sama selalu kalah dalam fase grup. Vietnam sempat membuat kejutan dengan merepotkan raksasa Asia, Jepang di laga pertama. Vietnam sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya menyerah 2-4 dari Samurai Biru. Kemudian Vietnam hanya kalah tipis 0-1 dari timnas Indonesia meski bermain menyerang di babak kedua. Sementara Malaysia punya rapor merah kali ini. Pasukan Kim Panggon dihajar 4 gol tanpa balas oleh Yordania pada laga pertama, lalu menyerah 0-1 dari Bahrain meski sebenarnya bermain apik namun kecolongan di masa injury time. Malaysia menduduki posisi dasar klasemen grup E dengan nilai 0, bahkan tidak sanggup mencetak gol. Nasib berbeda ada di tangan timnas Indonesia dan Thailand. Tim Merah Putih untuk sementara berada di posisi 3 grup D dengan nilai 3, sama seperti laihan Jepang. Indonesia dan Jepang akan bentrok pada laga terakhir, Rabu 24 Januari 2024. Jika menang, maka timnas Indonesia akan lolos otomatis ke babak 16 besar menemani Irak. Namun jika gagal, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih bisa lolos dengan masuk dalam 4 slot peringkat ketiga terbaik di fase grup. Lantas bagaimana dengan Thailand? Pasukan Gajah Perang membuat kejutan pada laga pertama grup F dengan menggasak Kirgistan 2-0. Membuat posisi mereka ada di urutan pertama, di atas Arab Saudi yang cuma meraih kemenangan 2-1 atas Oman. Thailand akan berhadapan dengan Oman Minggu 21 Januari 2024 malam. Apabila kembali menang, dipastikan Thailand lolos langsung ke babak 16 besar. Namun jika gagal, mereka bisa menentukannya di laga terakhir kontra Arab Saudi. Jika masih gagal menang lagi, maka Thailand bisa memiliki situasi seperti timnas Indonesia di jalur peringkat ketiga terbaik. Komentar jujur pelatih Vietnam Philippe Troussir setelah kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 berhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Jumat 19 Januari 2024. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philippe Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa 1 pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam Philippe Troussir mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim ASEAN Sintayong tersebut. Saya kecewa tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak bisa melanjutkan Piala Asia. Namun kami tetap berjuang mendapatkan 3 poin di laga terakhir, kata Philippe Troussir dilansir dari laman The Tau 247. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Saya puas dengan babak kedua, terutama semangatnya para pemain berjuang tanpa henti meski lawan mencetak gol dari situasi penalti, kata mantan pelatih Qatar ini. Troussir mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussir mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussir pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara.
Timnas Indonesia saat ini berada dengan situasi yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas ini merupakan pertandingan sulit, kata Trossard. Trossard mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Trossard. Trossard pun mengakui di sepak bola menang dan kalah ada hal yang biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Saya tidak menyesali hasilnya, kami mencoba yang terbaik melawan tim yang kuat, kata Trossard. Sintayong pastikan timnas Indonesia digembleng dengan lebih baik agar bisa ganyang Vietnam. Sintayong menegaskan dirinya menggembleng timnas Indonesia dengan lebih baik agar nanti bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday 2 Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Skuad Garuda harus menang di laga ini. Pasalnya, skuad Garuda gagal merealisasikan targetnya saat melawan Irak pada hari Minggu 15 Januari 2024 kemarin. Alih-alih bisa menang imbang, skuad Indonesia malah keok 1-3. Kemenangan lawan Vietnam akan membuka jalan Indonesia lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Adakan skuad Merah Putih bisa finish di posisi ketiga dan mendapat tiket sebagai salah satu 4 tim peringkat 3 terbaik. Melawan timnas Vietnam dan mengalahkan mereka bukan hal yang mudah, khususnya bagi Sintayong. Sejauh ini Sintayong telah melawan Vietnam 4 kali bersama timnas Indonesia. Hasilnya ia belum pernah bisa membawa anak-anak asuhnya meraih kemenangan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu siap untuk menghentikan tren negatif tersebut. Ia mengatakan bakal mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik ketimbang saat melawan Irak. Kita kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Tetapi kita akan persiapan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar bisa dapat meraih kemenangan, tulis Sintayong di akun Instagramnya. Sintayong sebelumnya sudah menyusun skenario agar timnas Indonesia bisa melangkah ke babak 16 besar. Ia ingin skuad Garuda menahan imbang Irak dan menang atas Vietnam. Melawan Jepang, Sintayong mengisyaratkan bahwa timnya memang bakal amat sulit meraih kemenangan. Ini satu targetnya sudah meleset. Sintayong pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mungkin sulit untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi ia menegaskan tak ada kata menyerah dalam kamusnya. Mungkin sulit bagi kami untuk lolos ke babak 16 besar, tapi saya punya pengalaman sebagai pelatih. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus mencoba dan berjuang, tegas Sintayong.